Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan P4 strip 1. Ada PAM Corporation membeli 75% saham dari Sun Corporation sebesar 4.800.000. Kemudian pada saat itu equity dari Sun itu ada 4.800.000 dan selisih antara fair value dengan net asetnya itu ada 10% dialokasikan untuk inventory, 40% dialokasikan untuk plan aset dan 50% untuk goodwill. Nah, yang pertama di sini, kita ketahui 75% itu tadi senilai 4.800.000. Jadi 100%-nya itu berapa? Sebesar 4.800.000 dibagi 75% ada 6.400.000. Kemudian book value dari Sun itu senilai ekuitasnya tadi itu kan ada 4.800.000. Jadi selisihnya ada 1.600.000 yang dialokasikan untuk 10% inventory. Jadi ada 180.000, 40%-nya untuk plan aset 8 tahun. Jadi ada 640.000 dan 50%-nya untuk goodwill ada 800.000. Nah, yang pertama ditanya nilai dari goodwill pada 2020, itu nilainya tetap 800.000 karena goodwill ini kan tidak diamortisasi. Kemudian yang kedua nilai dari non-controlling interest share pada 2020. Kita cari dulu net income-nya itu ada sebesar 800.000 dari mana? Yaitu 2 juta sales dikurangi expense-nya sebesar 1.200.000. Kemudian dikurangi dengan amortisasi dari plan aset tadi ada 640 untuk 8 tahun. Jadi 1 tahunnya ada 80.000. Nah, untuk inventory karena sudah dijual tidak perlu diamortisasi lagi. Kemudian goodwill itu kan tidak diamortisasi sehingga Sun income-nya itu ada 720. Dan controlling interest itu ada kepemilikannya 25%, jadi ada 180.000. Kemudian, yang ketiga yaitu ditanya consolidated return earning pada 2019. Perlu kita ketahui, return earning pada 2019 itu sama dengan return earning pada awal 2020, sehingga senilai 3.340.000 yang bisa kita lihat di informasi di soal. Di sini ada return earning dari PAM 3340. Kemudian yang keempat, consolidated return earning pada 2020. Kita ketahui tadi return earning 2019 kan 3340 ditambahkan dengan net income yaitu sales dikurangi expense. Salesnya 8 juta, expense-nya 6.370, jadi ada 1.630 ditambahkan dengan income from Sun sebesar 540 yang informasinya kita bisa lihat di soal juga. Sehingga nilainya itu ada 2.170 dikurangi dengan dividen sebesar 1 juta. Jadi consolidated return earning 31 Desember 2020 ada 4510. Kemudian nomor 5, consolidated net income pada 2020. Ini sales dari PAM ditambahkan dengan Sun, jadi ada 10 juta. Kemudian expense-nya juga PAM ditambah dengan Sun ditambah 80.000 ini merupakan amortisasi dari plan aset. Jadi total consolidated income-nya itu ada 2350. Dikurangi dengan non-controlling interest share yang di nomor 2 sudah kita hitung sebesar 180.000. Jadi total consolidated net income-nya itu ada 2.170.000. Yang keenam ada non-controlling interest pada 2019. Kita ketahui equity dari Sun itu tadi kan 4.800.000 ditambahkan dengan aset-aset yang belum diamortisasi karena sampai 2019 ini kan udah 4 tahun. Jadi plan asetnya udah diamortisasi 4 tahun. Jadi yang belum diamortisasi 4 tahun juga. Jadi senilai 320. Goodwill karena tidak diamortisasi, jadi nilainya tetap 800.000. Total fair value of equity-nya ada 5.920. Kemudian non-controlling interest ini kan 25%, jadi 1.480. Yang ketujuh ini non-controlling interest pada 2020. Equity-nya si Sun tadi kan 4.800 ditambahkan dengan net income 800.000 dikurangi 400.000 ini merupakan dividen jadi ada 5.200.000 ditambahkan dengan aset-aset yang belum diamortisasi. Ini kan sudah 5 tahun sehingga nilai plan aset yang belum diamortisasi sisa 3 tahun senilai 240. Kemudian goodwill-nya tetap 800.000 jadi fair value of equity-nya 6240. Dan controlling interest-nya 25%-nya ada 1560. Kemudian soal yang kedua, ini disuruh membuat works paper, ini soalnya langsung ke perhitungan saja.
kita ketahui tadi 70% mengakuisisi senilai 490.000, jadi 100%-nya itu ada 700.000. Book value-nya itu di soal diketahui bahwa equity-nya itu terdiri dari 500.000 capital stock dan 100.000 return earning, jadi 600.000. Selisihnya 100.000 yang dialokasikan ke inventory, building, equipment, dan goodwill. Ini nominalnya itu juga tertera dalam soal. Kemudian kita hitung income from Sun. Jadi net income-nya itu ada 100.000, dilihat di informasi berikut ada net income 100.000. Kemudian dikurangi dengan under value inventory karena sudah dijual semua, jadi dikurangi 5.000. Depreciation building 14.000 untuk 7 tahun, jadi 1 tahunnya 2.000. Equipment untuk 3 tahun, jadi 1 tahunnya 7.000. Jadi total income from Sun-nya ada 86.000. Untuk bagian controlling share sebesar 70%, jadi ada 60.200. Dan non-controllingnya itu 30%, ada 25.800. Nah, ini untuk jurnalnya. Yang pertama kita untuk menghapuskan income from Sun sebesar 60.200 yang sudah kita hitung tadi. Kemudian dividen ini ada 70% kali 50.000. 50.000-nya itu bisa dilihat di sini ada dividen 50.000 dikalikan 70% jadi 35, sehingga investment insanya itu dikurangkan atau dikredit 25.200. Jurnal yang kedua ini untuk mengeliminasi capital stock return earning. Dari punya Sun ada 500 sama 100, kemudian tadi ada unamortized excess sebesar 100.000. Nah, investment insunnya juga dihapuskan sebesar nilai investasi awal, yaitu 490. Dan di sini ada non-controlling interest sebesar 30% dari 700.000, ada 210. Kemudian yang ketiga, ini untuk mengalokasikan dan menghapus dari unamortized excess yang 100.000 itu dialokasikan ke 5.000 itu tadi kan inventory, karena inventory-nya sudah dijual, jadi di sini kita mendebit COGS atau cost of goods sold, kemudian building-nya itu ada 14, equipment ada 21, dan goodwill ada 60.000. Nah, jurnal yang keempat ini karena sudah berjalan 1 tahun, jadi building-nya itu depresiasi 1 tahun ada 2.000, jadi mendebit depreciation expense dan mengkredit building sebesar 2.000. Kemudian yang kelima ini untuk depresiasi equipment 1 tahun sehingga mendebit depreciation expense 7.000 dan equipment 7.000. Kemudian yang keenam ini untuk memperhitungkan non-controlling interest-nya. Tadi kan mendapatkan laba gitu ya sebesar 25.800, kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 30% dari 50.000 ada 15.000. Jadi non-controlling interest-nya itu ada 10.800. Nah, ini yang ketujuh ada account payable dan account receivable. Ini merupakan transaksi resiprokal antara kedua perusahaan induk dan anak sebesar 10.000, jadi harus dihapuskan. Yang ke-8 juga ini ada dividen payable, ini punyanya si anak, jadi harus dihapuskan karena tadi kan akuisisinya 70%, jadi dihapuskan 70% dari 20.000, 14, dan dividen receivable-nya juga dihapuskan 14.000. Kemudian di sini ada works paper-nya. Untuk adjustment dan elimination-nya ini udah sesuai dengan jurnalnya. Di sini ada income from Sun di debit 60.200, ini ada tanda 1, berarti ini berasal dari jurnal nomor 1 dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada total dari income-nya itu ada 281 dikurangi dengan punyanya sih yang non-controlling sebesar 25.800, jadi controlling share of net income-nya ada 255.200. Kemudian untuk retained earnings-nya ini punya PAM 300, punyanya Sun sudah dihapuskan, kemudian ditambahkan dengan tadi income-nya 255.200, kemudian dikurangi dengan dividen sehingga di sini ada retained earning 31 Desembernya 355.200. Nah, selanjutnya yaitu balance sheet. Di sini ada account receivable, dividen receivable. Tadi kan ini merupakan transaksi atau account reciprocal, jadi dihapuskan. Begitu pula dengan akun payable dan dividen payable. Kemudian di sini ada building, ini tadi yang alokasi kelebihan dikurangi dengan ini depresiasi. Kemudian di sini ada investasinya sudah 0, kemudian goodwill-nya muncul 60 dan unamortized-nya 0. Jadi di sini ada
Total asetnya 2.102.000 dan di sini juga total, liabilities dan equities-nya 2.102.000. Di sini ada tambahan non-controlling interest 28.ratus. Kemudian juga di sini, capital stock-nya sudah dihapuskan punyanya si, Sun. Kemudian ini tadi yang tadi transaksi resiprokal juga sudah dihapuskan. Jadi untuk aset 2.102.000 dan untuk, liabilities and equities 2.102.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.